Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai masuk pada pembahasan materi, biarkan saya memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Melvin Timothy, yang kedua ada Bintang Pangaribuan, yang ketiga ada Andini Swardi, yang keempat ada Deita Baru, yang kelima ada Yusniati Manhambe, dan yang terakhir saya sendiri, Reynal Kusoy. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, analisa investasi publik. 1. Program investasi publik. Pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan. Antara lain ada 3, yaitu yang pertama, memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang, serta mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran yang Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi diperlukan evaluasi yang mencakup antara lain: pertama, inventarisasi investasi; yang kedua, inventarisasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruk. Selanjutnya nomor 3, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang ada. Nomor 4, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan di masa yang akan datang. Nomor 5, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi pelayanan investasi. Yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek 2. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan 2 kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongan adalah A. Investasi penggantian, B. Investasi penambahan kapasitas, C. Investasi baru. 3. Aspek kelayakan investasi. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. A. Aspek teknis, B. Aspek sosial dan budaya, C. Aspek ekonomi dan finansial, D. Aspek distribusi, E. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah: yang pertama, tingkat diskonto, merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Yang kedua, tingkat inflasi, semakin tinggi inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang ketiga, risiko ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial dan politik, tidak ada jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko. 4. Capital retuning. Keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. 5. Teknik penilaian investasi. A. Metode penilaian investasi tradisional. B. Metode aliran kas yang didiskonkan.